Jadi ulama mengumpamakan gini nih. Ya, saya dapat sebuah pengertian bahwa kita ketika membaca Al-Quran, membaca surah dalam Al-Quran, ya, semakin sering kita baca, seperti surah itu adalah seorang anak yang setiap hari kita kasih makan. Kasih makan, dari kebutuhan yang lain kita beliin terus gitu. Lama-lama tuh anak kan tumbuh tambah gede. Ya, semakin sering kita baca, semakin sering kita memberi kepada seorang anak. Sampai tadi dewasa, maka anak itu otomatis jadi apa? Orang yang menjadi penjaga orang yang memberikan dia makan, mencukupi kebutuhannya. Surah Al-Mulk begitu. Datengin dari kepala dijagain, muter lagi dari arah tengah bagian perutnya dijagain lagi, dari arah kaki dijagain lagi. La sabil, nggak ada jalan. Suruh balik tuh surah Al-Mulk. Masya Allah. Bahkan ada riwayat yang saya baca, orang yang membaca surah Al-Mulk pada setiap malam, maka surah ini bisa menjadi penyebab orang itu mendapatkan syafaat. Syafaatnya apa? Syafaatnya luar biasa. Kalau orang ini sedang diazab, maka dengan sabab surah Al-Mulk diminta agar diangkat azabnya, bahkan sampai dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Habib Salim Abdul Syatiri sering menggambarkan gini, ini surah Al-Mulk nih, kalau udah jagain seseorang yang emang dia menjaga surah Al-Mulk pada setiap malam, artinya dibaca, pokoknya surah Al-Mulk kagak mau orang yang membacanya itu dapat azab. Kalaupun ketentuan dari dapat azab, diprotes sama Allah. Ya Allah, saya pembela dari orang ini, dia selalu baca saya. Kalau emang dia akan diazab juga, kata surah Al-Mulk apaan? Keluarin saya dari Al-Quran. Mungkin nggak surah Al-Mulk dikeluarin dari Al-Quran? Padahal mushafnya udah sempurna. Nggak mungkin. Akhirnya tercegahlah orang tersebut dari azab. Jadi surah Al-Mulk jadi membawa syafaat, Masya Allah, dan yang lainnya tuh. Nah ini Rasulullah SAW selalu baca nih tiap malam sebelum tidur. Baca dah Alif Lam Mim Tanzil dengan apa? Al-Mulk. Daripada kita main handphone aja, udah tua main handphone aja. Udah ada di atas kasur ya, dari jam 9 lihat handphone, geser lagi nonton, akhirnya nah 11 12, ada nggak begitu? Daripada sia-sia nanti penyesalan kita akan terlalu besar. Yuk kita mulain, belum terlambat, belum, insya Allah masih banyak kesempatan Allah berikan, amin. Luangkan waktu kita setiap malam buat baca surah As-Sajdah dengan surah Al-Mulk. Mudah-mudahan kita hadir di majlis ini, insya Allah dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita kekuatan, kemauan, buat mau lebih mencintai Al-Quran, dan membaca Al-Quran sesuai dengan kebiasaannya Rasulullah SAW. Tuh, 2. Jadi sebelum tidur kita baca apa? As-Sajdah dan Al-Mulk. Iya. Nah kemudian ada lagi dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW la yanam hatta yaqra Az-Zumar wa Bani Israil. Lagi nih, kalau ini lebih panjang lagi nih.
ya, adalah bagian dari Rasulullah SAW. Tidaklah beliau tidur sampai beliau membaca surah Az-Zumar dan surah Al-Isra. Wah, ini panjangan ini. Ini surah Az-Zumar dan surah Al-Isra. Ya, kalau ada kesempatan kita bisa ngamalin ya, Masya Allah. Ya, lebih bagus lagi. Ya, cuma lebih kuat riwayat yang awal. Minimal kita belajar dari awal ya. Dari As-Sajdah dan Al-Muluk. Terus semakin istiqomah tambahin ntar. Masya Allah, Al-Isra dan Az-Zumar, Az-Zumar dan Al-Isra. Ya, kalau ini nggak bisa ya mungkin selang beberapa hari gitu. Paling nggak setiap minggu sekali. Iya. Ada lagi, apa lagi yang menjadi perhatian beliau? Wa kana Rasulullah SAW yahtam bi ayatil kursi. Bi ayatil kursi. Rasulullah SAW itu memiliki perhatian besar terhadap ayat kursi. Ada riwayat gini nih. Rawal Bukhari an Abi Hurairah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, wakkalani Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengangkat aku sebagai wakil. Ya.